Maka dari itu orang yang putus asa dari rahmat Allah, biasanya latar belakang itu masa lalu identik dengan keputusasaan. Bahkan orang yang putus asa dikategorikan kafir oleh Allah. Ayatnya adalah wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa. Ayat ini konteksnya Nabi Yakub alaihi salam memberikan perintah kepada anak-anaknya untuk mencari saudaranya Yusuf. Berpuluh-puluh tahun, ya kan? Nggak ada Google Map, nggak ada informasi segala macam, suruh nyari, entah ke barat, ke timur, pokoknya nggak ada petunjuk, cari aja pokoknya. Setelah dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia adalah termasuk kaum yang kafir. Kenapa kafir? Menutup diri dari maha kekuasaan Allah. Jadi orang kalau putus asa itu berarti menafikan bahwa Allah maha kuasa. Ketika menafikan sifat maha kuasanya Allah, langsung kafir. Langsung itu kan. Makanya surah Al-Kahfi itu ujungnya kan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang yarju, yarju itu berharap. Jadi agama Islam itu adalah agama yang penuh harapan. Tidak hanya harapan indah di Bekasi. Kalau harapan indah di Bekasi kan namanya aja Pak Sony, akan tetapi kenyataannya ketika hujan deras terus perumahannya kenapa? Oh, harapan indah itu adanya di Bekasi. Tapi kalau harapan Allah, harapan kepada Allah itu pasti akan diberikan. Jadi agama Islam itu adalah agama bagi hamba-hambanya yang punya semangat yarju liqa'a rabbih. Oke, memang tahun ini Indonesia gagal di ronde keempat, nggak masuk Piala Dunia. Tapi dengan pelatih baru yang udah dikontrak dengan PSSI, kita punya harapan. Ya Pak Ketua ya, ya katanya Pak Ketua nggak diakui, naturalisasi semuanya kan kayak gitu. Jangan seperti itu, harus masuk Piala Dunia. Caranya apapun naturalisasi nggak masalah, ya kan? Itu namanya yarju liqa'a rabbih. Kemudian yang ketiga adalah digoda dari sisi kanan. Kanan itu simbol kebaikan. Orang yang menerima buku dengan catatan apa? Tangan. Berarti alamatnya adalah alamat baik. Kanan itu setan tidak hanya menggoda orang yang katakanlah untuk durhaka. Orang yang sudah taat aja digoda oleh setan. Godanya seperti apa? Tidak ada memang orang seperti dirimu dalam ketaatan. Akhirnya dia merasa bangga, riak dan segala macam. Maka dari itu kata ulama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, godaan setan itu tidak hanya untuk agar orang tidak sholat, namun bagaimana orang sholat itu merasa hebat. Ingat-ingat kata-katanya Mas Toto. Jadi setan itu tidak menggoda agar manusia tidak sholat, tapi bagaimana manusia sholat merasa hebat. Itu godaan dari kanan. Yang kiri bagaimana? Besok aja ya Mas Toto ya. Jangan sekarang, ntar habis materinya ya Pak Franky ya. Saya kalau habis materinya kan repot itu nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.